Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin terima kasih pada kesempatannya hari ini kami bisa mempresentasikan hasil implementasi pengujian perangkat lunak kami yaitu SIK, Sistem Informasi Klinik, yang dimana mata kuliah ini diajari oleh Ibu Mardia sendiri, yaitu mata kuliah RPLO. Oke, sebelumnya saya ingin share screen dulu apa-apa saja yang harus yang ada di aplikasinya, di videonya, maaf. Oke, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu adalah pengantar, memperkenalkan diri untuk seluruh anggota saya, yaitu kelompok 4. Terus yang kedua ada seluruh anggota juga wajib mempresentasikan dan menampilkan wajahnya. Terus untuk isi videonya itu di sini ada 4. Yang dimana yang pertama itu untuk penjelasan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya Ilham. Juga Ilham sendiri di sini akan memperkenalkan dirinya dan teman-teman lainnya. Oke, untuk saudara Ilham dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, Stambuk 110-2019-0058. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk penjelasan kendala implementasi akan dijelaskan oleh anggota kami yaitu Lebri. Oke, untuk saudara Lebri perkenalkan, dipersilakan. nama saya Lebrianto Aljum, Stambuk 130-2019-002. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penjelasan rencana pengujian yang dimana saya akan menjelaskannya sendiri. Tak lupa juga saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Muhammad Fahmi, Stambuk saya 130-2019-0019. Dan yang terakhir di sini ada penjelasan untuk hasil pengujiannya akan dijelaskan oleh saudara Gilang. Untuk saudara Gilang dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama, Stambuk 130-2019-0047. Oke. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan juga, mungkin bisa dijelaskan dari anggota saya atau mungkin saya sendiri. Dan terakhir juga ada harus menampilkan wajah seluruh anggota. Dan untuk poin keduanya, di sini maksimal durasi videonya harus di bawah 20 menit. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi setelah ini materinya akan dipaparkan oleh saudara Ilham untuk penjelasan aplikasi. Jadi oke, sekian dan terima kasih. Saya stop share dulu dan akan dilanjutkan oleh saudara Ilham. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Maksud saya akan menjelaskan aplikasi kelompok kami. Jadi aplikasi ini bernama Sistem Informasi Klinik, berbasis yang menggunakan database MySQL. Jadi tampilan pertama adalah login page. Jadi di sini terdapat kolom username dan kolom password. Dan kita coba dulu. Setelah menekan tombol login tadi, di sini halaman dashboard. Jadi dalam dashboard ini terdapat tampilan dokter, pasien, ruang, dan obat. Di sini masih 0 karena belum diinput. Pada menu router terdapat tampilan nama, spesialis, alamat, nomor telepon, dan aksi. Dan dokter ini terdapat fitur tambah dokter jika ingin menambahkan dokter. Dalam menu tambah dokter, kita akan dapat menginput nama dokter, nomor HP, alamat dokter, dan spesialis. Dan kita menekan tombol save untuk menyimpan data dokter yang telah kita input. Dan untuk menu pasien,
terdapat tampilan nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan aksi. Dalam fitur ini terdapat juga tambah pasien yang sama fungsinya untuk menginput data-data pasien seperti nomor identitas, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan tombol save untuk menyimpan data yang telah diinput. Itu pun dengan ruang sama seperti sebelumnya juga terdapat fitur tambah ruang. Dalam tambah ruang kita disuruh untuk menginput data nama dan keterangan pada menu obat. Terdapat fitur juga tambah obat. Dalam fitur tambah obat kita disuruh untuk menginput nama obat dan keterangan obat. Tambahkan medis. Dari rekam medis ini terdapat inputan dari semua tanggal periksa, nama pasien, keluhan, nama dokter, diagnosa, nama obat, dan ruang. Fitur tambah rekam medis yaitu nama pasien yang telah kita tambahkan di menu pasien, keluhan kita input di sini, dan dokter ini juga kita input dari menu dokter. Diagnosa kita input di sini, dan obat juga kita ambil dari menu obat, dan begitupun dengan ruang kita ambil data dari menu ruang yang di sini. Tanggal periksa kita menginput tanggal kapan pasien diperiksa, lalu kita tekan save. Laporan ini berisi inputan dari rekam medis yang telah kita input sebelumnya. Saya lupa juga tadi, dalam aksi ini terdapat opsi edit data dan delete data. Jadi contohnya seperti ini. Nama Ilham, nomor HP 13, nomor dokter. Ya, ini maksud saya tadi fitur aksi. Jadi kita dapat mengedit dan menghapus inputan yang telah kita input tadi. Jadi contohnya pada aksi. Jadi kita dapat mengedit inputan yang telah kita input tadi sebelumnya. Jadi misalkan sini Gilang. Asik. Jadi tadi sini Ilham bernama, saya edit ganti nama dengan Gilang. Dan untuk aksi ini yang delete, data akan dihapus yang telah kita input sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan satu lagi yang terakhir, untuk logout ada fungsi logout seperti ini. Kita tekan saja, ya akan logout dan akan kembali ke halaman login page. Mungkin itu saja dari saya. Paham? Oke, sorry sebelumnya tadi kemut. Terima kasih untuk saudara Ilham. Jadi selanjutnya ada untuk penjelasan kendala implementasi yang mungkin bisa dijelaskan sama Lebrianto. Karena waktunya kami cukup singkat, 10 menit lagi, jadi mungkin agak disingkat saja. Oke. Untuk saudara Lebri, silakan. Ya.
Di sini saya akan menjelaskan diperlukan penyesuaian terhadap format data awal yang sudah ada agar dapat diadaptasi dengan format penyimpanan data yang akan dikembangkan. Kemudian diperlukan penyesuaian dalam pembuatan desain interface sistem karena tidak semua informasi dapat ditampilkan secara detail dalam lingkungan mobile dan menentukan lebar tampilan website atau resolusi. Dalam penelitian ini mengacu pada resolusi 320 kali 240 pixel karena disesuaikan dengan rata-rata ukuran layar handphone saat ini. Juga pada saat perangkat lunak SIK berbasis web, kami tidak menambahkan user di dalam halaman web, dan bila ingin menambahkan user baru harus ditambahkan melalui database. Mungkin kedepannya kami akan menambahkan fitur baru yaitu SIK kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Febri. Dan selanjutnya ada penjelasan rencana pengujian yang dimana saya akan menjelaskan saya sendiri yang akan menjelaskannya. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu untuk menampilkan rencana pengujiannya atau test plan-nya. Nah, di sini test plan-nya di sini terdiri dari tujuan, anggota tim, cakupan, asumsi, resiko, pendekatan tes otomatisasi, lingkungan uji, dan terakhir jadwal tes. Nah, saya cukup singkat saja. Rencana tes itu sudah jelas di sini apa maksudnya, yang dimana di dalamnya ada tujuan, ruang lingkup, jadwal, risiko, dan pendekatan. Nah, terus untuk tujuannya, di mana dokumen ini akan berisi rencana pengembangan perangkat lunak, dan di mana perangkat lunak kami ini SIK yang berbasis web. Nah, untuk anggota timnya juga sudah di sini ada 4 orang, yang dimana Ilham itu penguji pertama, saya sendiri penguji kedua, Gilang penguji ketiga, dan Lebri penguji keempat. Untuk cakupannya itu di sini ada 5 poin. Di mana poin pertama itu kita membuat tes manual, dan kedua itu kita menyimpannya, dan ketiga kita mengambil untuk melihat pengujiannya, dan terakhir itu kita melihat hasil dari pengujiannya. Nah, untuk asumsinya kalian bisa lihat sendiri di sini asumsi dari proyek kami ini. Terus untuk resikonya itu juga di sini ada dua di mana yang pertama itu ada scope script yang dimana dampaknya itu tinggi, dan pemicunya itu dia agak lambat untuk tanggal implementasinya itu lambat. Dan untuk terakhir rencana mitigasinya itu dia di sini fungsionalitasnya itu drivernya itu dikarenakan karena fungsionalitasnya dan bukan waktu itu mungkin perlu untuk mendorong tanggal keluarnya. Nah, untuk yang terakhir untuk perubahan datanya itu dia dampaknya tinggi, terus pemicunya itu dia akan semua kasus ujinya itu akan hilang. Nah, yang terakhir itu untuk rencana mitigasinya, ekspor datanya itu sebelum peningkatan apapun dijet seperlunya dan import ulang setelah peningkatan. Nah, untuk pendekatan tes kita memakai black box testing di sini, dan mungkin sudah nggak usah ditunjukkan lagi karena untuk black box testingnya. Dan terakhir untuk tes otomatisasinya itu bisa kalian lihat sendiri di sini pengertiannya, sama juga dengan lingkungan uji. Nah, untuk yang terakhir lagi jadwal tesnya itu kita mulai dari tanggal 18 bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini terdapat lebih dari 10 tugas, yang dimana dimulai dari perencanaan tes dan diakhiri dengan rilis ke produksi. Yang dimana untuk perencanaan tesnya itu dimulai dari tanggal 18 dan akan diselesaikan sampai tanggal 19, yang dimana 18 sampai 19 itu 1 hari, dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan untuk yang terakhir itu rilis ke produksi itu dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 22, dan dimana rentan waktunya itu 1 hari dan juga berjalan lancar. Untuk semua dari komentar dari tugas ini alhamdulillah berjalan lancar semua. Oke, sekian dari ada yang terakhir juga tuh, termasuk ada kiriman.
Nah, di sini dokumen yang terkirim itu ada test plan untuk ke manajer proyek, direktur QA, dan tim penguji. Nah, tanggal untuk tonggaknya itu bulan 1 Januari 2022. Oke, untuk selanjutnya penjelasan hasil pengujian bisa dijelaskan oleh Saudara Gilang. Untuk Saudara Gilang dipersilakan. Jadi berdasarkan analisa hasil pengujian sistem informasi klinik, dapat disimpulkan bahwa sistem telah dibuat dengan sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan pengguna. Dengan melakukan pengujian secara manual, dimulai dari awal hingga akhir tes, yang dimana sistem informasi yang digunakan akan mempermudah proses pengaksesan pasien terhadap suatu klinik yang hendak didatanginya. Selain itu, sistem informasi ini juga mempermudah proses pendataan pegawai, dokter, dan pasien yang dilakukan oleh administrator klinik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hasil pengujian sistem informasi klinik. Sekian, Pak. Oke, terima kasih untuk Saudara Gilang atas pemaparan materi tentang hasil pengujiannya. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan dari presentasi kami, yang dimana di sini ada 3 poin. Yang poin pertama itu adalah tahap implementasi, itu merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan dan dapat dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan sistem yang telah dirancang, yang dimana akan diuraikan mengenai implementasi dari program sistem informasi manajemen klinik atau SIK, yang dimana di sini berbasis web yang dibuat. Nah, untuk poin keduanya itu rencana tes telah dibuat untuk mengkomunikasikan pendekatan tes kepada anggota tim. Ini termasuk tujuan, ruang lingkup, jadwal, risiko, dan pendekatan, yang dimana berguna untuk mengidentifikasi apa yang akan menjadi hasil pengujian dan apa yang dianggap masuk dan keluar dari ruang lingkup. Nah, poin yang terakhir, poin ketiga, di mana di sini untuk tabel bug reportnya itu tidak ada, dikarenakan sejauh ini tidak ada bug yang kami dapatkan pada pengujian implementasi sistem informasi klinik atau SIK. Saya kiranya itu saja untuk presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.